Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Elfatia Raisa Konitulhak. Pada sore kali ini, Ibu akan membawakan materi bahasa Indonesia yang membahas teks prosedur. Sebenarnya, teks prosedur itu apa sih? Apakah adik-adik tahu apa itu teks prosedur? Teks prosedur dapat diartikan sebagai teks yang berisi cara pembuatan untuk melakukan sesuatu. Artinya, teks prosedur itu adalah teks yang isinya langkah-langkah pembuatan atau cara membuat suatu benda dapat bekerja. Contohnya, bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu cara pembuatan makanan nasi goreng. Nah, cara pembuatannya itu tentu membutuhkan langkah-langkah seperti menyiapkan bahan, alat, kemudian langkah-langkahnya seperti menaburkan garam secukupnya, dan menuangkan beberapa bumbu yang sudah dihaluskan dan sebagainya. Dan itu termasuk pada kategori teks prosedur. Teks prosedur juga ada strukturnya loh. Yang pertama itu ada judul. Judul itu berarti inti yang akan kita buat. Kemudian ada tujuan. Tujuan berarti akhir ya yang akan kita capai. Misalkan jika kita akan membuat nasi goreng, tentu yang akan kita capai pada akhirnya adalah nasi goreng tersebut. Kemudian ada alat dan bahan yang berkenaan dengan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan sesuatu. Kemudian yang keempat ada langkah pembuatan yang berkenaan dengan cara yang dilakukan untuk bisa mengoperasikan suatu benda ataupun menciptakan suatu benda dari bahan-bahan yang disediakan. Contohnya, bisa kita ambil dari seperti pembuatan es campur. Alat dan bahan yang digunakan adalah wadah, terus bahannya terdiri dari buah, susu, dan gula. Kemudian, ciri khas dari teks prosedur juga dapat dikatakan unik. Yang pertama itu memiliki poin yang memuat cara atau langkah. Yang kedua, menggunakan kata kerja perintah seperti berilah, letakkan, selanjutnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif di sini dapat diartikan sebagai kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Kemudian, yang keempat, konjungsi atau dapat diartikan sebagai kata penghubung. Contohnya seperti dan, lalu, kemudian, selanjutnya, dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh teks dari prosedur dan cara membuat nasi goreng sederhana. Dalam contoh tersebut, bahan yang dibutuhkan itu ada 5 sendok nasi, 1 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, 1,5 sendok garam, setengah sendok teh gula putih, 5 cabai rawit, 4 sendok makan minyak sayur bening, kecap dan saus secukupnya,
telur ayam atau bebek secukupnya, bisa digoreng tersendiri atau dicampur. Prosedur pembuatannya yang pertama itu haluskan bawang merah, bawang putih, garam, gula, dan cabai. Kemudian, panaskan minyak goreng dalam sebuah wajan. Lalu yang ketiga, setelah minyak panas, masukkan semua bumbu-bumbu yang telah dihaluskan. Yang keempat, aduk-aduk sampai bumbu berbau harum khas masakan. Yang kelima, selanjutnya, masukkan nasi ke dalam wajan, aduk-aduk hingga matang. Yang keenam, sajikan hangat bersama telur goreng. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, itu merupakan contoh dari teks prosedur. Mengapa dikatakan demikian? Karena memuat langkah-langkah pembuatan dan juga bahan serta alat yang digunakan. Nah, setelah kalian mempelajari teks prosedur, mari bersama Ibu kita isi kuis sederhana setelah slide berikut ini. Apakah kalian siap? Are you ready? Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks prosedur? A. Teks yang berisi pengertian. B. Teks yang berisi penjelasan. C. Teks yang berisi hasil akhir. Dan D. Teks yang membuat langkah-langkah. Kira-kira menurut adik-adik, jawaban yang benar A, B, C, atau D? D ya. Yap, betul. Untuk soal selanjutnya, struktur dari teks prosedur itu yaitu A. Argumentasi, pernyataan, penegasan ulang. B. Langkah-langkah, penutup, tujuan. Lalu C. Tujuan, penutup, langkah-langkah. D. Tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Kira-kira jawabannya apa ya? Apakah A, B, C, atau D? Sepertinya jawabannya adalah D. Mari kita buktikan. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah D. Kemudian, soal yang terakhir. Berikut ini yang bukan termasuk kaidah kebahasaan teks prosedur adalah yang pertama konjungsi, yang B kata ganti orang, yang C kata kerja perintah, yang D kata kerja aktif. Nah, mari kita perhatikan soalnya. Kan yang ditanyakan itu yang bukan, berarti yang bukan termasuk kaidah kebahasaan teks prosedur. Kira-kira apa ya? Apakah A, B, C, atau D? Sepertinya B. Mari kita buktikan apakah jawaban B benar atau salah. Yap, betul. Ternyata jawaban dari soal nomor 3 adalah B, kata ganti orang. Wah, adik-adik hebat nih, ternyata semua pertanyaan bisa kalian jawab. Pintar. Nah, sekarang setelah kalian menjawab kuis sederhana dari Ibu, kalian buatlah sebuah teks prosedur sederhana yang bertemakan makanan tradisional sekitar. Nanti
dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya dan kita akan bahas bersama-sama. Sekian materi kali ini. Selebihnya Ibu mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Bila ada pertanyaan ataupun materi yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.